sahabat Hermina, berjumpa lagi dalam podcast Hermina. Kali ini saya Dr. Julia bersama dengan Dr. Tommy, spesialis kedokteran jiwa, akan membahas tentang hoarding disorder. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap, kita tanyakan langsung kepada Dr. Tommy. Oke, dokter, untuk hoarding disorder ini, dok, apa sih dok definisinya, dok? Iya, hoarding disorder itu jadi suatu gangguan dalam kejiwaan itu, di mana pada penderitanya itu terdapat suatu perilaku-perilaku untuk menimbun suatu barang-barang yang nampaknya tidak diperlukan, tidak penting atau sebagainya. Nah, di mana biasanya ini disebabkan karena adanya suatu pikiran bahwa ini barang ini harus disimpan, mungkin di suatu hari kemudian akan saya pakai untuk gimana. Nah, di mana untuk melepaskan pikiran-pikiran seperti ini sulit, dan juga jika kita mau melepaskan pikiran-pikiran seperti ini akan menimbulkan suatu perasaan yang nggak nyaman, cemas dan sebagainya. Nah, sehingga dari pikiran itu muncullah suatu perilaku-perilaku untuk menimbun barang-barang tersebut. Dok, untuk penyebab tersering dok atau penyebab utama untuk hoarding disorder ini itu apa sih, dok? Iya, penyebabnya itu bisa macam-macam ya. Jadi kalau penyebab pastinya itu banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya hoarding disorder ini. Nah, seperti yang pertama, mungkin di suatu masa lalunya mungkin ada suatu trauma nih, bisa dulunya misalnya gara-gara nggak ada barang ini yang sebenarnya seseorang penderitanya itu membutuhkan barang ini, jadi nggak bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, jadinya diinget-inget nih berarti aku harus nyimpen barang ini nih atau gimana, bisa ada kejadian seperti itu. Nah terus udah gitu bisa juga karena memang kepribadiannya seseorang itu memang basicnya pencemas. Jadi karena seseorang itu basicnya cemas, jadi kan kayaknya barang ini perlu nih, barang ini perlu nih, barang ini perlu. Nah, jadinya kan gara-gara semuanya perlu kan, jadi ini orang kan nggak bisa memilah-milah nih yang barang yang sebenarnya penting yang mana, yang nggak penting yang mana, semuanya ditimbun aja udah. Iya loh, jadi lama-lama jadi waduh ini semua disimpan gitu. Nah, atau bisa juga penyebab-penyebab yang lainnya juga banyak gitu sebenarnya, tapi penyebab yang pastinya sampai sekarang tuh masih tanda tanya, karena ini banyak banget yang bisa menyebabkan hoarding disorder. Jadi bisa multifaktorial juga hoarding disorder ini. Dok, untuk gejala-gejala utamanya, dok, apakah tadi kan dokter sampaikan adalah pasien cenderung menyimpan barang-barang. Apakah sulit, dok, untuk pasien ini menyadari ini tuh gangguan gitu, dok? Nah, memang kalau pada gangguan jiwa itu atau ilmu psikiatri itu kan penderitanya itu bisa menyadari ini gangguan, bisa juga ya aku nyaman-nyaman aja kok dengan gangguan dengan perilakuku seperti ini. Nah, itu kan kita memang bedakan, ada yang namanya ego sintonik sama ego distonik. Kalau ego sintonik itu ya aku menimbun barang-barang, ya sudah, ya aku memang begini gitu, nggak menimbulkan gangguan kok, nggak. Nah, itu ego sintonik. Kalau ego distonik tuh iya aku kok gini nih. Nah, terus udah gitu iya kalau begini terus orang-orang yang misalnya tinggal bersama aku atau sekelilingku menjadi resah nih. Nah, jadi dia nggak nyaman nih dengan ini. Nah, itu ego distonik. Nah, kalau yang ego sintonik itu ya dia memang dia nyaman dengan dirinya nih. Nah, makanya kalau misalnya orang biasanya kalau dia sendiri nggak nyadarin gitu, dia nyaman dengan keadaannya. Nah, ini agak susah nih kalau misalnya kita mau mengubah perilakunya ini. Jadi yang pertama kan perlu suatu kesadaran, ini aku baiknya nih berubah nih supaya ke arah yang lebih baik. Nah, kalau dia sendiri aja merasa itu nggak penting untuk berubah atau gimana kan, ya bingung juga ya, harus disadarin juga gitu. Dok, ada nggak sih, dok, ciri khas atau barang-barang yang kayaknya ini selalu ada pada penderita hoarding disorder, dok? Barang yang disimpan, dok? Barang yang disimpan itu bisa macam-macam banget ya. Itu tergantung dari
tergantung dari seseorangnya. Jadi nggak sebenarnya yang spesifik banget tuh ya ini bisa macam-macam tergantung orangnya gitu. Nah tapi gini, hoarding disorder ini kan memang itu kan penimbunan dari barang-barang yang nampaknya nggak penting ya. Tapi perlu disadarin juga nggak setiap menimbun barang itu adalah hoarding disorder gitu. Bisa juga yang lainnya gitu. Bisa juga memang ada nih orang yang memang basicnya dia itu asal geletak. Nah, karena mungkin memang dia lagi nggak punya waktu untuk beberes, lagi buru-buru atau gimana. Nah, tetapi di saat-saat dia punya waktu, dia punya ini, dia bisa nih beresin jadi rapih lagi gitu. Nah, kalau basicnya begitu, ya nggak bisa juga kita bilang itu hoarding disorder ya. Itu kan karena memang kondisi yang buru-buru, memang kondisi yang nggak memungkinkan untuk beberes di saat itu gitu. Itu tentunya bukan hoarding disorder. Atau juga ada juga yang jadi misalnya kita ngomong gangguan jiwa pun juga ada yang numpuk-numpuk barang, tetapi bukan disebabkan oleh pikiran-pikiran. Kalau hoarding disorder itu kan sebenarnya masuk dalam kelompoknya kan obsessive compulsive disorder ya, OCD gitu. Nah, ada juga gangguan jiwa yang bisa menumpuk barang itu, tetapi bukan basicnya tuh obsesif dan kompulsifnya. Jadi contoh misalnya pada seseorang dengan misalnya halusinasi gitu, muncul suatu bisikan yang menyuruh untuk ngumpulin barang. Itu kan berarti halusinasi auditorik, commanding gitu. Ya itu juga bukan hoarding disorder. Jadi hoarding disorder ini harus jelas nih bahwa hoarding disorder harus ada pikiran yang obsesifnya sehingga menimbulkan suatu perilaku kompulsifnya itu. Nah, untuk barang-barang yang disimpan itu tuh apakah barangnya digunakan? Misalnya, saya cuma numpuk aja nih, tapi barangnya nggak digunakan, atau memang barang-barang yang digunakan tapi jadinya sayang dibuang, dipakai terus, udah rusak juga tetap di-keep. Itu apakah cirinya seperti itu, Dok? Iya, bisa seperti itu. Jadi kalau barangnya akan digunakan apa enggak, ya tergantung ya. Kadang-kadang memang barang yang disimpan kebetulan aja memang bisa digunakan gitu. Tetapi pada saat menyimpannya itu nggak yang spesifik ini pasti gitu. Nah, tapi kalau misalnya suatu hari misalnya kapan gitu terus gitu ternyata butuh barang ini dan barang ini ada, ya bisa aja digunain sih. Jadi pada prinsipnya itu ya barangnya pada saat disimpan, pada saat ditimbun itu tuh bukan barang yang penting yang suatu hari akan benar-benar digunakan gitu. Cuman bawaannya aja mau dibuang kok ya nggak bisa karena nggak nyaman gitu. Berarti kalau kayak orang-orang yang hobinya koleksi gitu nggak termasuk ya, Dok? Ya enggak lah. Itu kesenangan ya, Dok ya. bukan bagian dari ya enggak lah. Nanti kalau koleksi mainan atau mobil-mobilan, nanti batu akik gitu atau nanti hoarding disorder semua. Ya enggak. Kalau itu kan memang hobi dan jelas fungsinya apa. Ya aku memang suka. Aku memang misalnya aku ingin memandangi batu akik gitu. Ya keindahannya atau aku memang jadi itu penggunaan dari barangnya itu jelas gitu. Nah, kalau hoarding disorder kan numpuk misalnya contoh plastik bekas itu bekas yang sebenarnya ini mau buat apa gitu. Itu nggak jelas gitu. Nah, kalau untuk pengobatannya, Dok, pengobatannya sendiri itu seperti apa, Dok? Nah, kalau pengobatan itu jadi kan dibagi dua ya, ada farmakoterapi atau menggunakan obat-obatan dan juga non farmakoterapi. Farmakoterapi itu bukan dengan obat-obatan. Nah, biasanya kita seringkali menggunakan di dua-duanya atau bisa juga salah satu, tapi tergantung dari kondisi penderitanya seperti apa gitu. Jadi karena ini basicnya tadi aku bilang obsesif kompulsif ya, jadi
ada perasaan nggak nyaman di situ akibat dari pikiran-pikiran yang berulang yang ininya. Nah, jadi kalau misalnya dengan obat-obatan, biasanya kita akan menggunakan obat-obatan yang akan mengurangi perasaan-perasaan nggak nyaman itu nih, perasaan-perasaan nggak nyaman dalam misalnya membuang barang itu atau memisahkan barang itu dan sebagainya. Kan ada perasaan nggak nyaman tuh di situ kan, ada pikiran yang berulangnya itu. Nah, kita akan mencoba untuk obat-obatannya untuk mengerem pikiran-pikiran yang seperti itu dan membuat perasaannya itu lebih slow, lebih enak gitu. Jadi untuk kita latihan untuk membentuk suatu perilaku yang barunya itu lebih nyaman gitu. Itu obat-obatan. Nah, kita bisa memberikan obat anti cemas, obat anti depresi, atau mungkin juga dengan antipsikotik juga. Biasanya dosis kecil dulu ya kalau yang begituan. Nah, tergantung dari kondisinya seperti apa. Nanti misalnya dosis kecil kita naikin bertahap. Nah, kalau non farmakologi itu kita biasa menggunakan salah satunya dengan psikoterapi. Nah, psikoterapi itu kan macam-macam nih. Ada psikoterapi suportif, ada psikoterapi reedukatif, psikoterapi dinamik gitu atau rekonstruktif, macam-macam. Nah, kalau untuk saya nggak bilang bahwa ini harus dengan psikoterapi ini gitu, tetapi biasanya kalau misalnya di kasusnya hoarding disorder, kita akan menggunakan psikoterapi jenisnya yang CBT. Biasanya seperti itu. Walaupun nggak selalu CBT sih, mau pakai DBT juga nggak apa-apa gitu. Misalnya CBT itu cognitive behavior therapy. Jadi kita mengkombinasikan antara terapi kognitif, jadi kita benerin dulu nih pikiran-pikirannya itu. Kita cara pandang terhadap barang itu dan juga konsekuensinya, jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Nah, terus sudah gitu kenapa seharusnya berubah, terus sudah gitu bagaimana itunya kita perbaiki dengan terapi kognitif yang dikombinasikan dengan tadi kan CBT kan cognitive behavior therapy. Jadi ada terapi behaviornya, terapi perilakunya. Jadi kita akan jadi kayak apa ya, dengan perilaku itu otak nih akan belajar untuk bahwa sebenarnya aku dengan perilaku yang baruku tuh aku lebih baik ya, kondisiku lebih baik dan sebagainya. Nah, itu akan belajar dari perilakunya itu. Jadi dikombinasi nih kognitif sama perilaku itu CBT. Bisa juga sih dengan psikoterapi yang lain, mungkin dengan DBT tadi, mindfulness dan sebagainya, itu bisa gitu. Jadi kalau untuk terapi biasanya kita kombinasi farmakoterapi sama non farmakoterapi. Oke, baik. Dok, kalau untuk pencegahannya atau misalnya sudah dalam terapi dan untuk mencegah agar tidak terulang lagi tuh apakah ada dok tips-tipsnya dok? Nah, jadi gini, kalau untuk terapi itu kan sebenarnya kan nanti akan terbentuk suatu habit baru, suatu kebiasaan yang baru gitu. Nah, kebiasaan itu ya baiknya ya dipertahankan ya. Jadi kalau sudah terbentuk perilaku yang baru bahwa udah tidak tidak menimbun barang lagi atau apa gitu. Nah, jadi itu ya kalau sudah sampai terjadi seperti itu udah kita ngomong terkontrol, stabil gitu, ya tinggal dipertahankan aja sih gitu. Jadi kalau misalnya ada barang yang mau ditimbun, ya kita harus menyadari dulu nih, ada batasnya nih sampai segini, berarti aku harus menyingkirkan nih barang itu. Atau misalnya ada deadline waktu tertentu di mana kita butuh untuk di waktu segini, berarti barang-barang itu harus sudah keluar dari tempat penyimpanannya gitu. Jadi kalau sudah terbentuk suatu kondisi yang stabil, terkontrol dan sebagainya, itu tinggal dipertahankan. Misalnya menimbun, ya kita biasa sih menimbun gitu, tapi kan kok sampai yang berlebihan gitu. Jadi ada batasnya. Kita bikin boundaries untuk orang itu, untuk diri sendiri atau batasnya sampai mana boleh menyimpan barang itu, dan juga kapan itu harus disingkirkan. Gitu. Dokter, ini satu materi yang menarik banget ya dok, nambah wawasan banget. Jadi untuk hoarding disorder ini sahabat Hermina. Baik, terima kasih Dokter Tommy untuk sharing-sharingnya pada acara podcast kali ini. Untuk sahabat Hermina, terima kasih untuk partisipasinya pada kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di podcast Hermina selanjutnya. Terima kasih. Dadah.